Istisna ini adalah pengecualian. Oke. Contohnya misalnya seperti ini. Telah hadir seluruh siswa kecuali Zaid misalnya. Nah, ini bentuk istisna. Kenapa? Karena ada pengecualiannya. Ini dia, si Zaid ada kata kecuali. Berarti cuma satu siswa yang tidak masuk. Gitu ya. Telah hadir seluruh siswa kecuali Zaid. Bagaimana bahasa Arabnya? Hadir, telah hadir, hadara. Siswa, tulab, ingat memakai jamak ya. Hadara tulab kecuali illa. Nah, illa Zaidan. Oke. Berarti kan ada kata at-tulab, ada kata illa, dan ada kata Zaidan. Yang mana letak mustasna minhu atau mustasna ya? Dan at-tulab berkedudukan sebagai mustasna minhu. Artinya yang dikecualikan. Illanya adalah adatul istisna. Zaidannya adalah mustasna pengecualiannya. Oke, sampai sini paham? Kalian ada rumus soal? Paham ya? Paham ya? Nah, adapun huruf-huruf istisna ini tidak hanya illah, banyak. Salah satunya adalah illah. Salah satunya adalah illah. Apa huruf-hurufnya? Ada ghaira, ada siwa, ada hasya, ada khala. Ini adalah seluruh dari adatul istisna, artinya kecuali. Seluruhnya bermakna kecuali. Nah, ingat, berarti dapat disimpulkan bahwa arkanul istisna itu atau rukun-rukun dari istisna ada mustasna minhu, ada adatul istisna, dan ada mustasna. Ingat, 3 unsur yang harus ada dalam sebuah istisna. Ada adatul istisna, ada mustasna minhu, dan ada mustasna. Sampai sini paham? Paham. Oke, bagus. Kemudian kita ambil untuk pertemuan kali ini contoh adatul istisna bi illah. Contoh dengan huruf illah. Karena ini ya masyhur ya ditemukan al mustasna bi illah. Oke. Al mustasna bi illah dengan menggunakan huruf illah. Perhatikan. Yang perlu diperhatikan dalam al-mustasna, tadi al-mustasna kedudukannya di mana? Taqa'u ba'da adatil istisna. Wa amma mustasna minhu taqa'u qabla adatil istisna. Berarti yang kita perhatikan adalah mustasnanya yang terletak setelah adatul istisna. Ada 3 unsur. Yang pertama ada namanya kalam mujab. Namanya kalam mujab. Apa itu kalam mujab? Idza kana kalaman tamman dzakara fihi mustasna minhu ghairu manfi fa wajaba nasbu. Nah, adapun kalam manfi ini adalah pengecualian yang terdapat dalam mustasna, dalam adatul istisna tadi, di mana struktur kalimatnya mengandung mustasna minhu. Berarti yang tadi kita contohkan adalah contoh dari kalam mujab. Dia contoh biasa aja seperti itu. Paham ya? Paham. Misalnya begini, koma telah berdiri, koma al muslimuna,
muslimuna, telah berdiri orang-orang muslim illa misalnya siapa? Illa Aliyan misalnya. Nah, illa Aliyan. Kenapa Aliyan? Tadi kan kedudukannya bahwa fa wajib nasbuhu. I'rabnya adalah nasab. Nah, kalau nasab berarti dia fathah. Makanya mustasna untuk kalam tam mujab adalah berbentuk mansub atau nasab. Paham ya? Diingat kalam tam mujab itu dua ketentuannya. Yang pertama ada mustasna minhu, kemudian yang kedua berharokat mansub. Mustasna minhunya mana? Al-muslimuna. Bagus, al-muslimu, al-muslimuna. Ini mustasna minhunya. Ada. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, ada namanya kalam tam manfi. Nah, meniadakan. Kalam tam manfi, idza kana kalamu tamman manfiyan, yang pertama jaz an-nasbi, yang kedua jazul ittiba' ala annahul badal. Ingat, ala annahul badal. Bahwa kalam tam manfi ini mengandung kata huruf nafi. Huruf nafi itu adalah huruf yang menandakan kalimat itu bermakna tidak. La misalnya, ma ya, manafi gitu seperti itu. Nah, setelah itu huruf harokat mustasnanya bisa berharokat nasab dan bisa berharokat marfu. Kenapa? Karena berkedudukan ka'annahul badal. Karena kedudukannya sebagai badal. Contoh, dan kita tarik ya contoh ini. Kalau tadi qamal muslimuna illa 'aliyan, telah berdiri seluruh orang-orang muslim kecuali si Ali. Nah, bagaimana kita masukkan kepada kalam tam manfi? Kalam tam manfi berarti tadi apa kuncinya? Harus ada huruf nafi. Berarti pakai ma. Ma qama. Ma qama al-muslimuna illa Aliyan atau Aliyun, bisa ya dua-duanya ya. Aliyun karena berharokat sebagai badal pengganti. Paham? Jadi letaknya hanya ada di sini. Dia tam manfi ini ada huruf nafi, sedangkan kalam tam mujab itu seperti biasa. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada. Oke, saya lanjut. Yang terakhir adalah kalam naqis manfiyah. Kenapa naqis namanya? Karena kurang. Ada salah satu unsur dari al-istisna tadi yang kurang. Nah, idza kana kalamu naqisan manfiyan fa i'rabuhu apa? I'rabnya adalah menyesuaikan dengan kedudukan mustasna. Ya, limauqi'anhi fil jumlah, menyesuaikan dengan jumlahnya. Nah, ya, menyesuaikan dengan kedudukannya. Apa maksudnya dengan menyesuaikan kedudukannya? Contoh, itu yang pertama. Yang kedua, contoh dari kalam naqis manfi ini adalah struktur yang kurang. Dia tidak mengandung al-mustasna minhunya. Jadi mustasna minhu nggak ada, makanya naqis namanya, kurang. Nah, itu namanya kalam naqis manfiyan. Contohnya bagaimana? Kayak gini. Contoh ya. Oke. Dia namanya manfi. Ingat, kalau ada manfi berarti harus ada huruf nafi ya. Ma zahaba. Zahaba apa? Telah pergi ya. Illa Aziz misalnya. Oke. Paham? Oke. Mana mustasna minhunya? Aina mustasna minhu? Mafi. Ada tul istisnanya mana? Illa. Paham? Siapa yang pergi? Kita nggak tahu karena nggak ada mustasna minhunya. Nah, kemudian apa maksudnya? Kedudukan i'rab dari mustasna ini adalah menyesuaikan dengan posisi dan kedudukannya. Contohnya, zahaba, siapa yang pergi? Maka harus ada fa'il. Fa'ilnya itu i'rab dari fa'il adalah
marfu. Maka di sini illa azizun. Seperti itu. Karena dia berkedudukan sebagai fa'il, subjek. Siapa subjek yang pergi? Yaitu aziz. Itu kalau kedudukannya sebagai fa'il. Lalu bagaimana kalau misalnya kedudukannya sebagai maf'ulun bihi? Contoh, ma akaltu illa. Ma akaltu illa. Oke, ma akaltu illa samakan kunkin. Ingat, saya tidak makan kecuali ikan. Mana mustasna minhunya? Mana mustasna minhu? Tidak ada. Karena namanya naqis manfi. Jadi kenapa di sini samakan zah? Kenapa tidak samakun dengan yang tadi? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bi objek dia. Coba perhatikan, saya tidak makan. Makan apa yang dimakan oleh saya? Kan tidak tahu kita apa objeknya. Maka objeknya adalah samakan. Makanya dia harus mansub. Paham? Nah, lanjut. Kalau kedudukannya sebagai majrur, contoh, ma katabtu. Saya tidak menulis illa bi qalamin. Nah, nih mustasnanya majrur karena dimasuki huruf jar bi qalamin. Paham ya? Nah, jadi ketentuan dari naqis manfi ini menyesuaikan dari kedudukan mustasnanya. Ketika mustasnanya menjadi fa'il, bagaimana? Maf'ulun bihi, kemudian bagaimana ketika majrur. Ini adalah ketentuan al-mustasna bi'illah. Bagaimana kalau misalnya ghairu siwa ada hasya khala. Nah, ini berbeda. Dan kita akan bahas fi usbu'il atif insyaallah ya. Nah, sampai sini hal yang ada soal? Mafi. Oke. Jadi u'tikumul wajibat ya. U'tikumul wajibat abil wasifah. U'tikumul wajibat abil wasifah yakni uktub al-mithalan. Uktub mithalan an al-mustasna bi'illah. Kalam tam manfi, kalam tam mujab, kalam tam naqis manfi. Thalatha amthal faqat. Al-fahimtum? Baik. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kali ini. Kita madhid miski nastamidu minkum ayyuhal muhadirin al-mubajjalina ألف السماحة والعفو كل التقصير من هذا خلال البرنامج وشكرا أن تحاني الفرصة لأبين لكم عن هذه المادة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.